Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim, surat ke-66 hitungan dari Al-Fatihah. Surat ini terdiri dari 12 ayat. Dan surat At-Tahrim ini berbicara tentang keluarga. Diawali dengan keluarga ideal, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diakhiri dengan kisah keluarga ideal
keluarga Imran. Dan dalam surat ini juga menceritakan tentang sosok dan profil keluarga di tengah masyarakat. Tepatnya di ayat 10, 11 dan 12. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menceritakan profil keluarga Nuh dan keluarga Lut alaihi wassalam. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keluarga ini suaminya saleh, suaminya seorang nabi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun memiliki pasangan istri yang tidak taat kepada Allah. Memiliki istri yang khianat. Khianat bermakna bukan berbuat serong, tetapi khianat bermakna di sini adalah tidak mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabiullah Nuh dan Lut alaihi wassalam. Nabi Nuh istrinya tidak beriman. Nabi Lut bukan sekedar tidak beriman kepada Lut alaihi salam, namun lebih dari itu menjadi pendukung LGBT. Istri Nabi Lut tidak berbuat serong, tidak berbuat lesbian, tetapi mendukung program homoseksual. Dan ternyata walau suaminya seorang nabi, falam yuniya anhuma minallahi syai'a, tidak berfungsi posisi suami mereka sebagai seorang nabi dan istri Nuh beserta istri Lut, wa qila dukhulanna, mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini sosok atau profil keluarga yang pertama. Suaminya baik, suaminya beriman, istrinya bejat. Yang kedua, di ayat ke-11 sebaliknya, istrinya salehah bernama Asiyah bintu Muzahim, namun suaminya Fir'aun. Suaminya manusia paling bejat, manusia yang mengambil posisi Allah Subhanahu wa taala. Belum ada manusia sebelum dan sesudahnya barangkali mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, katanya. Fir'aun juga mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Walaupun pada akhir kehidupannya dia mengakui Allah Subhanahu wa taala, namun pengakuannya tidak ada guna, nyawa sudah ditenggorokan. Ini sosok dan profil keluarga yang kedua. Istrinya salehah, suaminya bejat. Sedangkan sosok keluarga yang ketiga, inilah keluarga yang ideal, keluarga Imran, suami saleh, istri salehah. Dari kedua pasangan soleh-solehah ini pula lahir anak yang suci bernama Maryam. Tidak cukup pada anak, lahir berikutnya manusia yang sangat terbaik, seorang nabi bernama Isa bin Maryam. Begitulah ketika pasangan suami istri ideal ini bertemu, maka Allah akan berikan keturunan yang baik-baik, bukan pada keturunan satu tingkat sampai tingkatan berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini ada generasi yang tidak patuh kepada Allah menjadi masalah di tengah masyarakat, itu bukan hadir serta-merta, memiliki pengaruh. Apakah pengaruh pasangan bapak atau ibunya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap menjadi profil keluarga yang ketiga yang ideal ini. Namun apa upaya bisa menggapai profil keluarga yang ketiga? Setidaknya ada 4 hal yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ini. Yang pertama di bahagian ayat pertamanya, yaitu menentukan halal dan haram sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang Allah sudah halalkan, langsung Allah turunkan di ayat pertama, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu demi mencari kesenangan hati istri-istrimu? Ini juga menjadi perhatian bagi kita para suami. Terkadang hilang kontrol sang suami, hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendahulukan cintanya kepada istri, karena lebih mengutamakan istrinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi kita ketika mengharamkan yang Allah halalkan. Ada yang menyebutkan, ulama tafsir sebahagian menyebutkan madu, sebahagian lagi makna yang diharamkan di sini adalah istri beliau yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur dan menurunkan ayat ini. Maka untuk mendapatkan keluarga yang ideal tadi, yang pertama suami istri harus sinkron, harus selaras, harus sepemahaman dan saling dukung mendukung, menentukan yang Allah halalkan kita halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, untuk menggapai keluarga yang ideal tadi adalah di ayat yang ke-6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka suami istri harus sepakat saling mendukung, sepemikiran, sepemahaman, selaras. Kalau ada sesuatu yang dapat mengantarkan keluarga kepada neraka, maka saling mendukung untuk meninggalkan dan menjauhkannya. Suami mendukung istrinya dengan mengatakan, "Dek, biarlah kita menumpang atau mengontrak 50 tahun daripada kita mengambil uang haram untuk membangun rumah." Begitu juga si istri mengatakan, "Bang, Abi, lebih baik kita tidak makan satu hari satu malam, bahkan seminggu, bahkan sebulan. Lebih baik mati kelaparan daripada berbuat curang untuk mendapatkan harta." Sepakat suami istri, saling mendukung. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Setiap hal-hal yang dapat mengantarkan keluarga kita ke dalam api neraka, maka masing-masing suami istri itu saling menguatkan dan mengingatkan. Yang ketiga, upaya yang bisa kita lakukan untuk menggapai keluarga ideal ini adalah di ayat yang ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Barangkali sebelumnya terlanjur berbuat dosa suami, terlanjur berbuat dosa istri, maka suami istri saling memberikan motivasi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam berpotensi berbuat salah, maka sebaik-baik orang berbuat salah adalah memiliki upaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertaubat. Dan di sini dibutuhkan keselepemahaman suami istri tersebut. Misalnya saat dulu dia belum tahu, belum pernah mendengarkan pengajian, belum pernah membaca bahwa riba itu besar sekali dosanya, misal, dan tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam perang di dalam Al-Qur'an kecuali riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam taf'alu fa'danu bihabbin minallahi wa rasulih. Maka jika mereka tidak meninggalkan riba, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali hadis-hadis mengancam orang-orang yang berbuat riba ini. Maka di saat sudah mengetahui suami, di saat sang istri juga mengetahui, saling menguatkan, saling memotivasi untuk bertaubat dari riba tersebut. Dan boleh jadi ujiannya berat. Mungkin saja yang selama ini orang dekat dengan kita karena selama bermain riba banyak uang, lalu tidak ada uang lagi, orang-orang yang dekat dulunya menjauh. Dan seterusnya, dibutuhkan motivasi, semangat, saling menguatkan suami istri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat terakhir, upaya yang bisa kita lakukan untuk menggapai keluarga ideal adalah di ayat yang ke-9,
Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Kaitan ayat ini maksudnya adalah al-mujahadah. Perlu bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami membangunkan istrinya di malam hari, ayo kita tahajud. Istri juga membangunkan suaminya jika terlebih dahulu istrinya bangun, ayo bang kita tahajud. Berapa juz sudah kita hafal selama berumur selama tahun ini? Berapa juz sudah kita hafalkan? Umur kita sudah sekian tahun. Saling menguatkan. Dan inilah 4 upaya yang bisa kita lakukan, insya Allah. Jika yang pertama tadi halal dan haram sesuai dengan Allah dan Rasulnya tentukan, kemudian suami istri mendukung untuk menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka. Lalu yang ketiga, sungguh-sungguh bertaubat taubatan nasuha, dan bersungguh-sungguh saling membantu mendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini bisa kita lakukan, kita berharap keluarga kita tidak saja bahagia dari sisi dunia, namun kita berharap sama-sama bisa bersua di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman, keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka bersama anak cucu mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Adan yang mereka masuki. Mereka yang masuk itu siapa? Orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, orang-orang soleh dari pasangan mereka, orang-orang soleh dari anak keturunan mereka. Semoga Allah pertemukan kita di surganya sebagaimana kita bertemu di masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ahli al-firdausil a'la. Allahumma ij'alna min ahli al-firdausil a'la. Allahumma ij'alna min ahli al-firdausil a'la ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.